Soal tersebut terdiri dari dua premis. Premis pertama, jika Ida ke sekolah maka ia naik andong. Premis kedua, ternyata Ida tidak pergi ke sekolah. Oke. Nah, kemudian kita akan terjemahkan premis tersebut ke dalam bahasa matematika. Premis pertama. Nah, bentuknya jika Ida ke sekolah maka ia naik andong. Kata jika maka itu menandakan bentuk implikasi, sehingga bisa kita terjemahkan sebagai P maka Q. Kita misalkan aja Ida ke sekolah itu P dan ia naik andong itu Q. Oke, kemudian premis kedua kita terjemahkan, ternyata Ida tidak pergi ke sekolah. Kalau tadi P, Ida ke sekolah didefinisikan sebagai P, maka Ida tidak pergi ke sekolah artinya lingkaran P. Oke, apakah kesimpulannya? Nah, sebelum kita menjawab, mari kita ingat kembali materi tentang penarikan kesimpulan, bahwa penarikan kesimpulan itu ada 3. Yang pertama dengan menggunakan modus ponens, ya, modus ponens. Kemudian yang kedua itu dengan menggunakan modus tollens, ya, modus tollens. Yang ketiga itu dengan modus silogisme. Nah, modus ponens bagaimana bentuknya? Nah, modus ponens terdiri dari 2 premis. Premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua, ternyata P, maka kesimpulannya adalah Q. Nah, sedangkan modus tollens bagaimana bentuknya? Premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua itu lingkaran Q, maka kesimpulannya adalah lingkaran P. Nah, bagaimana dengan modus silogisme? Premis pertama itu P maka Q, premis kedua Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Nah, ternyata soal kita premis pertama P maka bentuknya P maka Q, premis kedua bentuknya lingkaran P. Nah, dari cara penarikan kesimpulan di antara 3 modus ini, manakah yang sama? Ya, benar sekali, tidak ada yang sama. Maka karena tidak ada yang sama artinya tidak memenuhi kaidah dalam pengambilan kesimpulan, sehingga jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Oke, soal berikutnya masih sama seputar penarikan kesimpulan. Jika Budi mencintai Dinda, maka Joko cemburu. Jika Joko cemburu, maka Permata menjadi senang. Nah, ternyata Permata lagi tidak senang. Nah, kalau soal sebelumnya itu ada 2 premis, di sini ada 3 premis. Oke, baik. Mari kita bedah soalnya. Jika Budi mencintai Dinda, maka Joko cemburu kita definisikan sebagai premis pertama. Jika Joko cemburu, maka Permata menjadi senang. Ini premis kedua. Kemudian Permata lagi tidak senang, ini premis ketiga. Oke, sekarang kita terjemahkan ke dalam bentuk matematika. Premis pertama, kita misalkan Budi mencintai Dinda itu adalah X lah ya, kita bilang ya. X, saya bosan dengan P ya. X kita bilang, ini X. Joko menjadi cemburu itu kita bilang Y, kita definisikan sebagai Y. Maka bentuknya X maka Y. Jika Joko cemburu, maka Permata menjadi senang. Oke, jika Joko cemburu, tadi Joko menjadi cemburu, Y kan? Didefinisikan sebagai Y, maka kita buat Y. Permata menjadi senang. Permata menjadi senang itu variabel baru ya, maka kita buat jadi R. Ya, X, Y, R. Kemudian di premis ketiga, Permata lagi tidak senang. Permata menjadi senang itu didefinisikan dengan variabel R, maka Permata lagi tidak senang kita definisikan dengan negasi R. Iya. Nah, kalau seperti ini bentuknya, ini penarikan kesimpulannya sudah pada 2 tahap. Kita harus menyelesaikannya dengan 2 tahap. Yang pertama kita selesaikan premis pertama dengan premis kedua. Setelah kita mendapatkan kesimpulan dari premis pertama dan premis kedua, baru kita satukan dengan premis ketiga. Oke, kita selesaikan terlebih dahulu ya premis pertama dan premis kedua.
jika X maka Y, kemudian jika Y maka R. Maka ini merupakan penarikan kesimpulan dengan kaidah silogisme. Ya, silogisme. Sehingga diperoleh kita bilang lah ya P1 aksen. Ya kan, kesimpulannya di sini aja kita letak P1 aksen, yaitu X maka R. Ya. Nah, kemudian kita satukan dengan premis yang ketiga, lingkaran R. Oke. Nah, kalau seperti ini berarti bentuk dari modus apa? Ayo ingat lagi. Ya, benar sekali, ini adalah bentuk modus tollens, penarikan kesimpulan dengan modus tollens, sehingga diperoleh kesimpulannya adalah lingkaran X. Tadi kita mendefinisikan X sebagai apa? X itu didefinisikan sebagai Budi mencintai Dinda, maka lingkaran X Budi tidak mencintai Dinda, maka jawabannya adalah bola. Oke, soal berikutnya yaitu tentang analytical reasoning. Nah, ciri-ciri dari soal analytical reasoning itu ada kata urutan warna, perubahan posisi. Oke, dan untuk menyelesaikan soal analytical reasoning ada 3 cara. Yang pertama, menerjemahkan soal dalam bentuk garis, menerjemahkan soal dalam bentuk tabel. Kemudian yang ketiga, menerjemahkan soal dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, untuk soal yang kali ini, solusinya kita terjemahkan dalam bentuk apa? Garis kah, tabel kah, diagram lingkaran kah? Nah, ada kata kuncinya. Kalau katanya urutan, maka kita ambil solusi garis. Ada hari Senin, ada hari Selasa, ada hari Rabu, ada hari Kamis, dan ada hari Jumat. Selain hari, kita juga diberitahu tentang warna bajunya si Ajeng, ya kan? Nah, warna bajunya. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mencari warna baju yang pasti dipakai di antara hari Senin sampai Jumat oleh si Ajeng. Nah, warna apakah itu? Ya, benar. Warna baju kuning harus dipakai pada hari Selasa. Berarti hari Selasa si Ajeng udah pasti pakai baju warna kuning. Oke. Nah, kemudian kita cari lagi warna baju yang pasti dipakai si Ajeng. Baju hijau boleh dipakai sebelum baju biru yang dipakai pada hari Jumat. Berarti di sini baju biru yang dipakai pada hari Jumat. Hari Jumat si Ajeng tuh pakai baju biru. Oke, sudah. Kemudian kita lihat lagi, baju merah dipakai setelah baju kuning. Kalau baju kuning yang dipakai hari Selasa, berarti baju merahnya bisa di Rabu, bisa di Kamis, ya kan? Ya. Oke, berarti di sini baju merah. Atau di sini merah. Bisa jadi, ya kan? Bisa jadi. Nah, inilah salah satu kesulitan dari analytical reasoning karena kita ngomongin hal-hal yang bisa jadi dan bisa jadi. Tapi kita nggak perlu fokus ke situ ya. Kita langsung saja lihat opsi. Nah, dia nanya, soalnya nanya warna baju yang dipakai Ajeng dari Senin sampai Rabu, ya kan? Senin, Selasa, Rabu. Selasa, Rabu itu udah pasti pakai kuning sama merah. Lihat saja opsinya, yang kuning sama merah di opsi apa? Ya sudah, ada di opsi E. Maka jawabannya adalah E.